Nadir bin Am bin Haris atau lebih dikenal dengan nama Khansa adalah seorang penyair wanita yang cukup terkenal pada masa jahiliyah. Ketika Nabi SAW telah berada di Madinah bersama beberapa orang kaumnya di kabilah Bani Sulaim, ia datang menghadap beliau untuk memeluk Islam. Ia mempunyai 4 anak laki-laki yang kesemuanya ikut memeluk Islam dan berhijrah untuk tinggal bersama Nabi di Madinah. Kemampuan Khansa melantunkan syair cukup dikagumi Rasulullah SAW. Ketika Adi bin Hatim memeluk Islam, ia mengatakan kepada Nabi SAW bahwa penyair paling ulung adalah Am al-Qais. Orang yang paling pemurah adalah Hatim bin Sa'ad, dan penunggang kuda paling pandai adalah Ambil Makdikari. Tetapi Nabi SAW bersabda, "Wahai Ibnu Hatim, bukan mereka. Penyair paling ulung adalah Khansa binti Am. Orang yang paling pemurah adalah Muhammad Rasulullah SAW. Dan orang yang paling pandai menunggang kuda adalah Ali bin Abu Thalib." Sungguh penghargaan yang sangat tinggi terhadap Khansa, karena beliau mensejajarkan namanya dengan nama beliau sendiri dan Ali bin Abu Thalib. Sejak keislamannya, Khansa tidak hanya bersemangat dalam melantunkan syair, tetapi ia terjun dalam beberapa medan pertempuran, baik ketika bersama Rasulullah SAW ataupun setelah beliau wafat. Dengan syair-syairnya, ia membangkitkan dan membakar semangat para sahabat untuk terus berjuang menegakkan kalimat-kalimat Allah. Terkadang ketika pasukan dilanda kelelahan dan kejenuhan, ia juga melantunkan syair-syairnya sehingga mereka kembali segar dan bersemangat. Ketika terjadi perang Qadisiyah pada tahun 16 Hijriah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Khansa memotivasi anak-anaknya untuk turut serta dalam perang tersebut. Keahliannya bersyair digunakannya untuk mempengaruhi dan memberi semangat jihad pada mereka. Diingatkannya tentang kemuliaan berjuang di jalan Allah, keteguhan ayah dan paman-pamannya dalam membela agama Allah. Sampai akhirnya ia berkata, "Jika besok kalian bangun dalam keadaan sehat, berjihadlah kalian dengan penuh keberanian dan dengan mengharap pertolongan Allah. Majulah dengan semangat juang yang tinggi dan masuklah dalam pertempuran. Lawanlah para pemimpin orang-orang kafir itu. Insya Allah kalian akan masuk surga dengan penuh kemuliaan dan kehormatan." Ucapan-ucapannya tersebut dirangkaikannya dalam sebuah rangkaian syair yang sangat indah dan amat membekas di hati putra-putranya, sehingga semangat mereka begitu menggelora untuk segera terjun dalam pertempuran tersebut. Keesokan harinya, mereka berempat berjuang dengan perkasa melawan pasukan Persia. Mereka bertempur sambil membaca syair-syair ibunya, sampai akhirnya satu persatu mereka menemui syahidnya. Ketika berita ini disampaikan kepada Khansa, sang ibu yang kehilangan 4 putranya tersebut sama sekali tidak bersedih. Justru ia bersyukur dan berkata, "Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah yang telah memuliakan aku dengan menjadikan anak-anakku sebagai syuhada. Semoga dengan syahidnya mereka, dosa-dosaku akan diampuni oleh Allah. Dan aku berharap dengan rahmat-Nya agar bisa dikumpulkan dengan mereka di surganya." Setelah hidup menyendiri,
Hansa tetap mengabdikan dirinya, membakar semangat kaum muslimin dengan syair-syairnya. Umar sangat menghargai dan selalu memberi santunan kepada Hansa, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW melakukannya. Tidak lama setelah Utsman bin Affan menggantikan Umar, Hansa wafat di sebuah perkampungan Baduy, yaitu pada tahun 24 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video dan juga membantu channel ini. Silahkan like dan berkomentar sebagai bahan diskusi, dan jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasi agar kamu selalu diberi informasi mengenai video baru dari channel KSTV Official. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.